Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan kakak dan teman-teman kakak dari PPL UIN Aludin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak dengan teman-teman kakak akan menjelaskan praktikum tentang uji bahan makanan. Uji bahan makanan pada praktikum kali ini, kakak terdiri dari 4 orang, termasuk kakak sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, ya, kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Ya, nama kakak Muhammad Radi, panggil saja dengan Kak Radi. Dan nanti teman kakak yang selanjutnya yaitu bernama Arum Budiarti. Dan selanjutnya yaitu kakak Nur Fajriati. Dan yang terakhir itu kakak Ade Surya Anissa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang percobaan atau praktikum uji bahan makanan. Nah, sebelum itu kakak ingin menjelaskan apa-apa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama itu kita harus mempersiapkan alatnya, yaitu yang pertama ada tabung reaksi dengan raknya. Nah, tabung reaksi ini itu dia terdiri dari beberapa tabung reaksi, yang dimana tabung reaksi itu sudah diberikan label mulai dari abjad A sampai G. Nah, setiap abjadnya itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang A1, A2, A3, dan begitu seterusnya sampai di abjad G. Nah, selanjutnya yaitu kita menyiapkan penjepit. Nah, penjepit ini gunanya untuk kita nanti akan memanaskan tabung reaksinya dan seterusnya. Selanjutnya itu kita menyiapkan pipet tetes, dan selanjutnya kita menyiapkan buret, dan yang terakhir itu ada korek api. Itu untuk alat. Untuk bahannya tersendiri yaitu kita sudah menyiapkan beberapa bahan makanan, mulai ada yang beberapa jenis bahan makanan dari abjad A sampai G. Nah, beberapa bahan makanan ini dia terbagi, dia tidak nanti akan diujikan yang mana mengandung protein, glukosa, yang mana mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan untuk nah, adapun untuk indikator bahan kimianya, yaitu kita menggunakan 3 jenis. Yang pertama itu iodium untuk uji amino. Terus yang kedua ada filling abenedik yang terbagi menjadi ada 2 jenis, ada filling A dan filling B. Terus yang ketiga yaitu biuret. Biuret ini kita ada dua campuran, ada 2 larutan. Yang pertama itu NaOH, yaitu NaOH-nya itu ada 10%. Terus yang kedua ada CuSO4. CuSO4-nya ini ada 1% untuk uji protein. Nah, itulah tadi untuk alat dan bahannya. Dan untuk langkah selanjutnya itu, dan ada satu lagi yang hampir lupa, yaitu ada kertas sampul yang berwarna coklat yang digunakan untuk indikator bahan kimianya, bahan makanannya nanti akan kita gunakan. Nah, untuk prosedur kerja yang pertama, ya, ini secara umum ya, itu kita memasukkan setiap larutan yang tadi sudah diberikan label A sampai G. Itu untuk bahan makanannya itu kita sudah berikan label A sampai G ya tadi ya. Nah, kita berikan label. Setelah itu kita masukkan sekitar 10 tetes atau 1 ml ke dalam tabung reaksi sesuai dengan abjadnya. Mulai dari untuk A itu masukkan 10 tetes atau 1 ml di tabung A, A1 sampai A3, B1 sampai B3, dan seterusnya sampai di G. Nah, itu untuk kita persiapkan. Terus kita jajarkan lagi di tabung rak tabungnya. Nah, lanjut ke untuk percobaan yang pertama,
yaitu uji glukosa. Untuk uji glukosa akan dijelaskan oleh teman kakak, yaitu yang bernama Arum Budiarti. Nah, untuk teman kakak, saya persilakan. Nah, selanjutnya adalah uji glukosa. Setelah dibeli tetesan peeling A, peeling B atau uji glukosa, maka di atas bunsen jangan lupa gunakan penjepit supaya kita terhindar dari panas sampai mendidih. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Jika positif mengandung glukosa, maka perubahan warnanya akan menjadi merah bata. Selanjutnya uji glukosa menguji dengan bahan makanan B, yaitu akan memberi peeling A, peeling B sebanyak 4 tetes. Jangan lupa juga kita akan menggunakan penjepit, karena peeling A, peeling B juga menggunakan uji glukosa ini harus dibakar terlebih dahulu. Kemudian amati perubahan warnanya, perubahan warna yang terjadi pada bahan B tadi. Kemudian bahan C juga seterusnya, amati perubahannya. Kemudian bahan D juga sama, ditetesi peeling A, peeling B 4 tetes, kemudian dibakar dan amati perubahan warnanya. Nah, jangan lupa untuk terus melakukan hal yang serupa pada tabung A sampai G. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji amilum dengan larutan iodium. Perlu diketahui sebelumnya bahwa amilum atau pati merupakan karbohidrat kompleks yang berwujud bubuk putih, tidak larut dalam air, tawar, dan tidak berbau. Nah, pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam waktu jangka panjang. Pati biasa digunakan hewan atau manusia sebagai sumber energi yang penting. Nah, pada uji amilum dengan larutan iodium, seperti uji sebelumnya, kita menggunakan bahan makanan dari label A sampai label G. Nah, yang pertama yaitu kita memberikan 4 tetes iodium pada label A2 dan mengamati perubahan warna yang terjadi. Nah, jika label bahan makanan tersebut mengandung amilum, maka perubahannya menjadi biru kehitaman. Nah, kita lakukan percobaan tersebut dengan menggunakan label B2, C2, D2, E2, F2, dan G2.
adik-adik sekalian, untuk yang kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan terkait prosedur untuk praktek uji protein. Nah, ada beberapa bahan makanan tadi, mulai dari abjad A sampai G. Nah, kita masing-masing dari beberapa bahan makanan itu kita berikan, ada 2 tadi bahan ujinya. Yang pertama itu ada CuSO4 dan NaOH. Nah, masing-masing kita berikan 4 tetes. Jadi 4 tetes untuk CuSO4 dan 4 tetes untuk NaOH. Nah, setelah itu kita amati. Ini tidak perlu dipanaskan ya. Kita amati perubahannya, indikatornya untuk uji praktek. Indikatornya bahwa bahan makanan ini mengandung protein, yaitu dia hasilnya berwarna ungu. Jadi masing-masing dari bahan makanan tadi, mulai dari abjad A sampai G itu kita berikan CuSO4 4 tetes dan NaOH 4 tetes. Nah, itu untuk uji protein ya. Jadi untuk selanjutnya silakan adik-adik saksikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji lemak dengan menggunakan kertas sampul coklat. Nah, kita akan mengoleskan larutan A atau bahan makanan A pada permukaan kertas dan mengamati perubahan yang terjadi. Apabila permukaan kertas menjadi transparan, maka dapat dipastikan bahwa bahan makanan tersebut mengandung lemak. Nah, kita lakukan percobaan ini dengan menggunakan bahan makanan dari B sampai G dan mengamati apakah kertas tersebut akan transparan atau tidak. Nah, jika transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Begitupun sebaliknya. Setelah adik-adik menyaksikan beberapa praktek dari uji bahan makanan tadi, adapun kakak ingin menarik kesimpulan. Ya, ada beberapa kesimpulan yang dapat kakak tarik. Yang pertama, untuk uji glukosa. Uji glukosa kan indikatornya tadi dia itu berwarna merah bata. Nah, untuk bahan makanannya yaitu yang sesuai dengan adik-adik yang lihat di hasilnya, itu dia berlabel B1 dengan F1. Itu untuk mengandung glukosa. Jadi bahan makanan yang mengandung glukosa itu bahan makanan yang berlabel B dengan F. Nah, selanjutnya untuk uji amilum. Untuk uji amilum sendiri yang mengandung amilum yaitu bahan makanan yang berlabel C. Nah, selanjutnya untuk bahan makanan yang mengandung protein, nah bahan protein tadi indikatornya berwarna ungu. Itu bahan makanan yang berlabel D. Nah, selanjutnya untuk bahan makanan yang mengandung lemak, untuk lemak sendiri itu kita menggunakan kertas sampul yang berwarna coklat ya. Indikatornya setelah kita meneteskan berapa kali bahan makanan itu tadi ke kertasnya, itu akan jadi transparan. Nah, yang menjadi transparan itu kertas yang diteteskan bahan makanan dengan berlabel E. Jadi itulah tadi beberapa bahan makanan yang telah kita uji, dan kami harap adik-adik sekalian dapat menyimak dengan baik
karena praktik ini akan menjadi bahan ujian adik-adik atau bahan untuk ulangan harian, termasuk salah satu dari bahan ulangan harian. Jadi kami harap adik-adik dapat mempelajarinya dengan baik. Jadi sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.